Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Laptop yang ukurannya compact, ringan, terus nawarin performa yang memadai itu kayaknya udah jadi idaman banget ya buat kita-kita yang emang punya mobilitas yang tinggi. Nah, kali ini aku mau nge-review salah satu laptop yang tipis nih dari Acer, yaitu Swift 3 Infinity 4. Gak cuma nawarin ukuran yang tipis dan compact, tapi Acer Swift 3 Infinity 4 ini juga didukung sama kinerja yang emang tinggi karena prosesor Intel Core generasi ke-11-nya. Buat kamu para pecinta laptop yang suka sama tampilan yang simple tapi tetap stylish, aku rasa kamu bakal jatuh cinta sama laptop ini. Gak cuman itu aja, tapi aku rasa laptop ini bakal memanjakan kamu karena beratnya yang sangat ringan nih guys. Beratnya cuma 1,2 kilo aja, dan laptop ini juga tergolong laptop yang tipis, dimana ketipisannya itu cuma 15,9 mm aja. Jadi emang gampang banget untuk dibawa kemana-mana, dan aku rasa bakal cocok buat kamu yang punya mobilitas yang tinggi. Oh ya, unit yang aku review ini warnanya pure silver, jadi emang sesuai namanya ya, keseluruhan dari bodinya ini warnanya silver, terlihat mewah dan elegan. Ada juga sih warna lainnya yaitu steam blue dan special color. Salah satu hal yang aku suka banget dari laptop ini yaitu adanya elevated hinge design. Jadi di bawahnya ini kamu bisa lihat ya, ada kayak semacam penyangganya untuk menyangga layarnya. Engselnya sendiri tuh bermaterial metal yang berbentuk persegi panjang dan emang kelihatan kokoh dan menambah kesan mewah. Buat aku yang cukup aktif menggunakan laptop, elevated hinge design-nya ini tentu menambah tingkat kenyamanan saat menggunakan keyboardnya. Sementara itu, untuk tampilan layarnya sendiri, Acer Swift 3 Infinity 4 ini punya layar dengan luas 14 inci dengan resolusi Full HD dan bezelnya yang sangat tipis. Jadi bikin aku nyaman banget buat nonton berbagai macam konten dari laptop ini. Gak cuma asik buat nonton MV, film, ataupun main game, tapi layarnya ini juga asik nih buat kamu yang emang sering ngedit video ataupun ngedit foto, karena emang layarnya yang udah punya kecerahan 300 nits serta udah mendukung 100% sRGB, dimana untuk keakuratan warnanya sendiri nggak perlu dipertanyain. Sekarang kita intip ke bagian bawahnya, yaitu keyboardnya, yang mana laptop dari Acer ini tuh selalu hadir dengan keyboard yang emang nyaman banget ya buat ngetik-ngetik. Kamu bisa lihat di sini jarak antar touch-nya itu terbilang cukup lega. Jadi untuk resiko kesalahan pengetikan tuh sangat minim banget dengan konsep seperti ini. Terus untuk trackpad-nya juga cukup luas ya, dan terletak di tengah-tengah alias center. Dan di sampingnya juga ada fingerprint-nya nih, alias emang laptop ini udah disupport dengan fitur keamanan sidik jari. Oh ya, laptop ini juga udah dilengkapi sama Cortana with Voice alias virtual assistant yang bisa ngemudahin kamu untuk melakukan berbagai task. Dan gak cuma itu aja, di sini juga udah lengkap ada modern standby dan wake on voice juga. Nah, buat port-port input dan outputnya kamu bisa lihat di sini. Tuh, di sisi kiri dan kanannya udah hadir dengan port yang terbilang cukup komplit ya. Di sini ada USB Type-C, Thunderbolt 4, dimana Thunderbolt 4 ini tuh merupakan port yang menurut aku penting banget karena emang kecepatan transfernya tuh bisa lebih cepat 8 kali jika dibandingkan sama USB 3.0. Terus di sini juga ada dua port USB 3.2 yang generation 1 dan ada HDMI 2.0. Selama aku review laptop ini, aku juga cukup sering nih pakai webcamnya buat Zoom meeting. Webcamnya sendiri punya resolusi 1280 x 720, sedangkan untuk audio ataupun video recordingnya itu di 720p alias HD. Dan udah dilengkapin juga sama Super High Dynamic Range Imaging. Well, untuk audionya, laptop ini tuh dibekalin sama Acer Purified Voice Technology dan punya dua mikrofon yang built-in. Nah, buat dengerin musik, terus buat nonton video, pokoknya laptop ini juga terasa masih nyaman ya. Gak kelupaan laptop ini juga udah featured sama DTS Audio. Jadi buat kamu-kamu yang suka dengerin musik ataupun nonton video, aku rasa laptop ini juga terbilang punya karakter suara yang emang oke. Nih, kamu coba dengerin ya. Nah, sebelum kita ngebahas performanya nih, aku mau tunjukin dulu ke kalian spesifikasi dari Acer Swift 3 Infinity 4 ini.
Sekarang kita ngomongin performanya. Laptop ini tuh punya daya tahan baterai yang aku sendiri tuh sampai bingung buat ngabisinnya, jujur aja. Soalnya kalau laptop standar tuh rata-rata kan daya baterainya tuh udah habis sekitar 4 atau 5 jaman. Tapi daya tahan Acer Swift 3 Infinity 4 ini bisa dibilang tuh cukup jauh di atas rata-rata ya. Soalnya aku tuh udah pakai laptop ini seminggu full, bener-bener seminggu full. Tapi tuh nggak habis-habis. Emang sih untuk pemakaian perhariannya itu kurang lebih 2 jaman. Jadi kurang lebih kalau di total itu bisa bertahan kurang lebih 14 jaman. Aku rasa laptop dengan daya tahan baterai yang lama kayak gini tuh cocok buat kita-kita yang suka agak mager nge-charge. Dan tentunya buat kita-kita yang punya mobilitas yang tinggi, jadi tuh kita bisa fokus kerja aja tanpa harus worry tentang baterainya. Padahal aku nggak nyangka sih, laptop setipis ini tapi emang nggak bisa diremehin. Terus juga kalau kita ngomongin hardware-nya nih, kan kamu udah lihat sendiri ya dari tabel yang udah aku tunjukin ke kalian. Jadi Acer Swift 3 Infinity 4 ini juga punya pengalaman performa yang emang bagus, efisien, dan high performance. Dilengkapi dengan prosesor Intel Core generasi ke-11-nya, tentunya punya performa yang jauh lebih better ya jika dibandingkan sama seri sebelumnya. Dan gak cuman itu aja, tapi emang laptop ini juga punya prosesor yang emang mumpuni banget untuk sebuah laptop tipis di kelasnya. Ya kayak aku bilang tadi, meskipun tipis, tapi laptop ini juga gak bisa diremehin karena emang bertenaga dengan RAM 16GB-nya dan storage 512GB SSD-nya. Dan tentunya dengan penyimpanan sebesar ini juga bikin kita lega ya buat nyimpan berbagai file. Aku juga udah tes laptop ini menggunakan beberapa benchmark biar kamu juga bisa lihat nih performanya. Nah, salah satunya ini menggunakan PC Mark 10. Jadi di sini kamu juga bisa lihat ya untuk performa grafisnya sendiri juga emang udah cukup mumpuni di kelasnya. Acer Swift 3 Infinity 4 ini juga emang disupport sama Iris Xe grafik yang emang mumpuni untuk main berbagai game. Bahkan untuk resultnya sendiri, dia ini dikasih skor yang excellent nih guys. Tentunya di sini aku juga coba main berbagai game nih guys. Salah satunya Asphalt 9. Di Asphalt 9 ini aku bisa main dengan sangat amat lancar jaya seperti yang kamu bisa lihat di sini. Dan balik lagi emang aku suka banget ya sama layarnya punya keakuratan warna yang asik banget di mata. Apalagi ditambah bezelnya yang emang tipis banget, jadi tuh bikin kita tuh makin nyaman pas lagi main game. Terus aku juga coba main City of Shadow di sini. Sebenarnya ini permainan anak-anak ya, tapi seru banget sih buat main ini. Dan aku juga cobain March of Empires War of Lords juga. Kalau game favorite kalian di laptop biasanya apa sih guys? Boleh dong sambil komen di kolom komentar di bawah. Tuh, di sini kamu bisa lihat untuk estimated game performance-nya. Bahkan kamu juga bisa main Battlefield 5, Apex Legends, GTA 5, Fortnite, juga Red Dead Redemption 2. Ini kan aku udah main berbagai game dalam satu waktu nih guys. Tapi surprisingly, laptop ini gak cepet panas ya. Mungkin ini karena kebantu dengan adanya elevated hinge design-nya juga, yang emang bisa kasih ruang ventilasi yang ekstra di bagian bawahnya. Tapi emang di sisi lain, Acer Swift 3 Infinity 4 ini juga punya fitur multiple cooling mode juga. Jadi tentunya bisa ngatur untuk kecepatan kipasnya juga. Menurut aku, buat kalian-kalian para pelajar ataupun pekerja yang emang butuh laptop yang tipis tapi punya performa yang oke, bisa banget sih kamu jadiin Acer Swift 3 Infinity 4 ini untuk jadi pilihan kalian. Karena value to performance-nya yang emang bisa terbilang oke. Buat harganya sendiri, menurut aku masih masuk di akal banget nih dengan performa yang udah oke seperti ini. Itu 12.999.000. Bahkan kamu juga bisa dapetin Office Home and Student 2019 yang senilai 1.799.000 secara gratis, alias emang udah satu paket di dalamnya. Asik banget kan, jadinya tuh gak perlu pusing-pusing lagi untuk nginstall aplikasinya juga. Kesimpulannya udah ketebak lah ya, laptop ini adalah salah satu laptop yang bakal aku kasih bintang 5 dan termasuk yang jempolan di kelasnya. Dimana aku bisa pakai laptop ini untuk bekerja ataupun untuk kebutuhan harian seperti scroll-scroll sosial media, terus buka berbagai macam aplikasi, main game, sampai editing juga. Satu hal yang aku suka dari laptop ini yaitu daya tahan baterainya emang badak banget. Gak nyangka banget ya kalau laptop tipis ini tuh bisa bertahan lebih dari 12 jam. Dan tentunya juga udah pakai prosesor terbaru serta Intel Core generasi terbaru juga. Oke deh guys, kalau gitu sampai sini dulu untuk review aku kali ini, dan sampein aja ya pendapat kamu di kolom komentar di bawah gimana menurut kamu laptop ini guys. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.